Audio Jungle. Apa itu gelombang? Gelombang elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai media rambatnya. Sumber gelombang elektromagnetik secara alamiah dihasilkan oleh matahari dan bumi dalam bentuk spektrum gelombang, seperti gelombang mikro. Energi elektromagnetik dapat merambat dalam gelombang dengan berbagai karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan gelombang. Berikut ini merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung panjang gelombang, kecepatan gelombang, dan juga frekuensi, di mana panjang gelombang dilambangkan sebagai lambda, kecepatan gelombang dilambangkan sebagai v, dan frekuensi dilambangkan sebagai f. Gelombang mikro mempunyai sifat yang sama dengan gelombang pada umumnya, yaitu berupa gelombang yang kecepatan perjalanannya sama dengan kecepatan cahaya. Gelombang mikro digunakan pada sistem navigasi, yaitu digunakan pada radar. Radar merupakan sebuah alat navigasi yang memiliki kemampuan untuk dapat mendeteksi berbagai macam benda dari yang berukuran besar hingga yang berukuran kecil. Dengan adanya radar, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sebuah tabrakan antar kapal yang akan terjadi. Pada saat cuaca buruk, keadaan berkabut, dan berlayar di malam hari, maka radar akan sangat berguna, terutama apabila petunjuk pelayaran secara visual tidak dapat diamati. Apa itu arus bolak-balik? Arus bolak-balik adalah arus listrik yang dimana besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah secara bolak-balik. Listrik arus bolak-balik ini dihasilkan oleh sumber pembangkit tenaga listrik yang pada umumnya listrik arus bolak-balik tersebut banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumus umum dalam arus bolak-balik adalah V sama dengan V max sin omega T, atau yang diketahui dengan V sama dengan tegangan, V max sama dengan tegangan maksimal, omega sama dengan frekuensi sudut, dan T sama dengan waktu. Penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, sebagai penghasil cahaya. Contohnya adalah lampu yang sering kita gunakan pada tempat-tempat yang gelap atau tempat-tempat yang membutuhkan penerangan, dan biasanya dapat digunakan sebagai penerangan sebuah kapal. Yang kedua, sebagai penghasil panas. Arus listrik bisa menghantarkan panas pada suatu alat seperti saat kita memakai setrikaan atau kompor listrik. Yang ketiga, sebagai penghasil gerak. Ketika kita menggunakan listrik, terdapat tujuan untuk bisa menghasilkan gerak pada alat-alat tertentu, seperti pada kipas angin. Kipas tersebut akan berputar dan menghasilkan angin apabila terhubung dengan aliran listrik. Kapal merupakan alat transportasi laut yang berfungsi untuk mengangkut barang dan juga penumpang. Berabad-abad yang lalu, kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali dengan penemuan perahu. Kapal menggunakan bahan bakar minyak yaitu solar. Bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tak terbaharukan. Meningkatnya kebutuhan yang tidak diimbangi oleh ketersediaan sumber daya fosil mendorong terciptanya pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien. Salah satu contohnya adalah penerapan menggunakan panas matahari. Panas matahari akan ditangkap oleh panel surya. Kemudian, panas matahari akan diubah menjadi energi listrik oleh motor listrik untuk menggerakkan kapal. Kapal juga memiliki radar yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya tabrakan pada saat kapal berlayar. Aplikasi radar sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua. Pada saat cuaca buruk, keadaan berkabut, dan saat malam hari, maka radar akan sangat berguna, terutama apabila petunjuk pelayaran seperti lampu suar, pelampung, bukit, atau
ataupun bangunan secara visual tidak dapat diamati. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pembuatan kapal beradar. Bahannya sebagai berikut. Yang pertama, solar panel, motor listrik, charger, baterai, saklar, dan juga kabel. Yang pertama ada solar panel. Solar panel ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang datang. Selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya ada charger. Charger di sini berfungsi untuk mengisi daya baterai. Yang selanjutnya ada baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan daya yang dihasilkan oleh panas surya yang tidak segera digunakan. Selanjutnya ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menghubungkan maupun memutus arus listrik pada suatu rangkaian. Yang terakhir ada kabel. Kabel di sini berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Kira-kira seperti inilah contoh desain yang akan kita buat. Kapal listrik beradar ini bersifat ramah lingkungan karena menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain itu, dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Radar yang terdapat dalam kapal berfungsi untuk meminimalisir terjadinya tabrakan saat kapal melayang. Radar mendeteksi berbagai macam benda yang berada di sekitar kapal. Kelebihan lainnya, kapal ini dapat menyimpan energi surya pada siang hari. Energi surya akan juga menjadi energi listrik agar dapat menggerakkan kapal sebagai pengganti bahan bakar minyak. Namun, kapal ini juga memiliki kekurangan dalam penerapannya. Energi yang tersimpan sangat terbatas jumlahnya. Kapal listrik tersebut membutuhkan energi cadangan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kapal ini tidak hanya mengandalkan energi dari panas matahari saja. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya berharap di masa yang akan datang kapal bertenaga panel surya ini akan lebih baik lagi, baik dari segi tenaga maupun dari daya tahan energinya, sehingga sumber daya alam yang tidak terbarukan tidak akan habis serta lebih ramah lingkungan. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.